Mas atau nama ngetop kamu Nayaka, kamu kan keturunan darah biru dari Kesultanan Surakarta. Terus kamu baru menekuni industri fashion baru 2 tahun ke belakang ini ya. Tapi sebelumnya kamu berkecimpung di dunia art, painting, fotografi juga nggak sih? Enggak ya, lebih ke painting gitu. Kalau saya ngebayangin ya, orang-orang istana, keraton gitu kan memang dekat dengan art. Tapi biasanya nggak semuanya gitu berani bisa keluar dari pakem hierarki kerajaan dan kemudian mengekspresikan dirinya untuk menjadi seorang, let's say, designer. Bagaimana dengan kamu, Mas? Sebenarnya bisa dibilang my artworks, my designs di fashion itu tidak terlalu mendobrak pakem ya, karena memang pakem-pakem tradisi dari Kasunanan Surakarta masih saya implementasi di artworks di fashion design saya, seperti tidak memotong kain batiknya dan juga memakai batik tulis dengan pewarna alam, juga dengan color palette sogan coklat yang memang identitas Solo. Jadi sebenarnya kalau secara fondasi, secara kerangka untuk busana-busana desain saya itu tidak terlalu keluar dari pakemnya. Artinya apakah orang tua gitu dengan mudah memberikan restu atau justru mungkin punya pandangan-pandangan yang berbeda? Alhamdulillah sekarang dari orang tua, keluarga besar di Solo juga memberi restu dan support ya untuk karir saya dan juga desain-desain saya. Setiap ada acara fashion untuk brand saya juga mereka datang untuk show their support dan juga untuk saya membuat karya-karya ini sebagai persembahan pengabdian untuk keluarga. Wow, Mas, terpikir nggak sih memang ingin menjadi desainer dari kecil? No, not at all. Not at all. Jadi saya sebagai fashion designer sekarang juga sangat surprised, like okay. Dan juga sebenarnya title atau occupation sebagai fashion designer itu sesuatu yang dikasih dari publik dan media ya. Like saya nggak terlalu consider myself as fashion designer, lebih ke seorang seniman yang happens to make his artworks di kanvasnya dan kanvasnya happens to be clothing gitu. Oh, itu yang ada di benak kamu. Jadi saya melihat busana tuh bukan sebagai sesuatu yang hanya dipakai, tetapi sebagai seni. Iya, karena kita lihat sebenarnya kan kalau kita duduk di taman misalnya ya, atau di tempat di mana banyak orang berseliweran lewat-lewat, sebenarnya kita bisa melihat, kita bisa mengidentifikasi pakaian yang mereka kenakan merepresentasikan dirinya, emosinya, dan mungkin juga dikaitkan dengan tempat di mana mereka bekerja dan profesi mereka tentunya gitu ya. Jadi kan itu adalah sebuah identitas sebenarnya. Dan kalau tadi kamu bilang bahwa ini adalah sebuah piece of art, karena kan art itu kan sangat bebas ya. Tidak ada pakem-pakem tertentu. Setiap seniman bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya gitu. Cuma saya wondering, Mas, kayak apa sih kehidupan seorang yang ada di kerajaan, bisa dibilang gitu, yang hidup di dunia modern seperti ini. Apakah kamu di benak kamu adalah saya harus A, B, C, D karena mengikuti tradisi-tradisi, atau kamu termasuk anak muda di usia 22 tahun yang pada umumnya juga bisa bebas mengekspresikan apapun? Kalau misalnya kita bicara tentang pakem dan tradisi, menurut saya pakem tradisi itu bukan sesuatu yang menjarakan
saya dan karya-karya saya, tetapi sebagai sebuah guidance, sebuah tangan yang meng-guide saya untuk merancang karya-karya saya. Jadi bukan sesuatu yang menghambat kreativitas saya, tapi sesuatu yang memfokuskan kreativitas saya. Dan untuk saya sendiri sebenarnya mulai interested ke budaya juga itu baru, karena sebelum high school, sebelum SMA kelas 11 itu saya sangat kebaratan banget. Anak Gen Z biasa lah, like barely speaks in Indonesian, like ngomongnya bahasa Inggris, and interestednya di budaya Eropa dan lain-lain, karena keluarga juga walaupun ada akses misalkan seperti ke sejarah, tradisi, dan koleksi-koleksi batik, mereka tidak memaksa saya untuk harus menjadi seperti ini itu, tapi ada aksesnya ke sana. Jadi proses saya balik ke budaya itu juga sesuatu yang bukan dipaksa, tetapi sesuatu dari keinginan saya sendiri, karena waktu SMA saya merasa di satu titik itu sangat kebaratan banget dan sangat detach ke tanah, your culture. My culture, ya, kayak siapa saya ini sih, identitas saya tuh siapa gitu. Bukan hanya secara identitas personal, tapi secara identitas budaya and like my place and my role, kontribusi saya ke negara, ke budaya, ke keluarga itu apa gitu. That's why. Kalau bertanya tentang kamu sebagai pribadi ini, Mas. Kamu sebagai pribadi, kamu ngerasa bahwa kamu keturunan darah biru sehingga kamu harus menjaga pakem-pakem tertentu, atau kamu adalah seperti generasi zillennials pada umumnya yang bisa ngapa-ngapain suka-suka, atau ada pagar-pagar secara tidak langsung yang sudah terbentuk dari keberadaan kamu? Kombinasi dari dua itu pasti ya. Oke. Menurut saya keluarga juga melihat kedekatan saya kepada komunitas anak muda sebagai sebuah aset, bukan sesuatu yang sesuatu yang against budaya, karena budaya itu sesuatu yang selalu changing kan ya, selalu evolve, dan memang budaya kita tuh harus maju ke masa depan, tidak hanya bisa di preserve, tapi di innovate kan. Yes, invent, betul, kayak nggak ada like apa poin kita ngepreservasi budaya kalau misalkan budaya itu tidak bisa diimplementasi di zaman yang sekarang kan. Bener. Jadi kuno banget. Jadi kuno banget, bener. Harusnya kita tidak terlalu fokus ke preservasi tapi juga fokus ke bagaimana kita bisa membawa budaya ke masa kontemporer, ke masa sekarang tanpa meninggalkan identitasnya, value culture itu. Karena di bawah identitas budaya estetika seperti misalkan batik atau motif batik ada juga values, dan menurut saya yang paling penting tuh dari sebuah identitas budaya tuh value-nya, way of life-nya, bisa dibilang lebih dari estetikanya ya. Itu yang membedakan kita ke budaya-budaya lain, ke budaya-budaya barat. Kita budaya-budaya Indonesia tuh lebih caring about the community, kita ada gotong royongnya, dan ada sense of responsibility untuk contribute ke masyarakat dan ke budaya. Dan menurut saya that's how ke aspek kemudaan saya dan aspek kekentalan budaya keluarga saya itu mix. Jadi ke hybrid antara kekentalan budaya dan kemudaan saya ini saya gunakan untuk membawa budaya
keluarga, budaya, tradisi saya ke masa depan dengan cara mengambil yang bagus-bagus dan merenovasi atau meninggalkan yang memang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Mas, kayak ada nggak sih pergolakan tertentu gitu, misalnya kenapa gue terlahir harus dengan pakem-pakem seperti ini? Ada nggak sih kayak pertempuran dalam diri yang terjadi dalam, kan kamu masih muda sekali gitu, maksudnya karir juga baru mulai, ya kan ya? Terus terang, maybe sometimes ada rasa seperti misalkan melihat anak-anak di generasi saya yang lebih carefree ya, maksudnya bisa melakukan apa saja gitu ya, tanpa I think that's a blessing ya, kayak bisa melakukan apa saja. It's a blessing, yes. It's a blessing. Tapi menurut saya juga what I have, kekentalan budaya keluarga saya, it's a blessing juga, karena I think setiap orang di dunia ini mempunyai peran masing-masing, and peran saya memang untuk menjaga dan melestarikan dan membawa budaya keluarga yang sudah dijaga oleh leluhur-leluhur selama beratus-ratus tahun ke masa kontemporer, ke masa depan. Jadi konflik itu pasti tetap ada, tapi at the end of the day saya selalu remind myself, selalu ingatkan diri saya sendiri, kamu ini punya tugas gitu. Oh ya? Ya, saya ini selalu ngomong ke diri sendiri, kamu ini bagian dari tapestry yang sudah dibuat, dirancang selama beratus-ratus tahun, dan kamu mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan tapestry itu ke masa depan. Oh ya? Dan I think semua orang have that role to play ya. Maksudnya tidak harus lahir di keluarga kerajaan atau keluarga yang kental budaya. Menurut saya semua orang itu punya peran masing-masing dalam melestarikan dan menginovasikan budaya. I think at the end of the day, konflik itu yang membuat saya yakin bahwa saya ada di jalan yang benar. Jadi bisa dibilang bahwa di satu sisi ini adalah sebuah big question mark. Kenapa saya tidak bisa sebebas teman-teman saya yang lain, carefree, tapi di sisi lain adalah sebuah blessing yang perlu kamu preserve dan kamu kembangkan, kamu lakukan. Tapi sepengetahuan saya di keluarga kamu, your family, kayaknya cuma kamu ya yang muncul sebagai seorang desainer. Saat ini iya, I think, karena it's a big family, right? Iya. And maksudnya yang muda, yang di generasi saya, I think cuma kamu kan? But then again, kita punya peran masing-masing kan. Ada yang di perannya melestarikan traditional dance, melestarikan aspek-aspek dari budaya keluarga ini, and mine happen to be fashion. Iya. Mas, kayak gimana kamu bisa berdamai dengan pemahaman bahwa saya harus meneruskan ini, saya harus mengumandangkan ini, saya harus melakukan ini? Berdamai dengan itu, I think
konflik yang ada di diri saya itu sesuatu yang I'm grateful for ya. Itu membantu saya untuk tidak jatuh ke state of mind yang terlalu ekstrim, terlalu radikal gitu ya. I think konflik di dalam diri itu is very helpful for me, cause only with hanya dengan konflik di dalam diri saya sendiri saya bisa critical thinking which path to choose, apa yang harus saya lakukan. Itu juga masuk ke tanggung jawab dan responsibility saya kepada keluarga dan budaya keluarga. I think it helps me, itu membantu saya dengan in a way that aspek dari budaya ini bagaimana saya bisa inovasikan aspek budaya yang ini harus saya pertahankan. Kamu tidak seperti anak 22 tahun pada umumnya yang saya kenal. Old soul. Dari mana itu? Old soul ini dari mananya? Wah, kurang tahu ya saya dari mana. Memang dari kecil I guess dari middle school I've always been interested in history and politics. Dari situ saya selalu in a way melihat seni sebagai ekspresi, tidak hanya ekspresi personal tapi juga point of view, bahkan politik, karena fashion is expression in every form ya, dari identitas personal dan identitas sampai identitas politik gitu. Yeah. And I think ke old soulan ini muncul dari rasa waktu saya di high school ini yang kelas 11, kelas 10 yang saya balik ke budaya keluarga, di mana tersadarkan ke barat-baratan seperti zillennials pada umumnya, dan di kelas 10-11 kamu tiba-tiba stroke your mind. Yes. Itu apa triggernya? Harusnya ada dong Mas triggernya nggak? Itu triggernya sebenarnya triggernya it's something shallow. It's something not as deep as people think. Jadi setiap Jumat kan waktu high school tuh pakai batik kan ya. And sebagai anak art and design pasti itu yang nyantik-nyantik kan ya. Mau beda. Dan harus beda. Harus beda. Dan saya bosen pakai kemeja batik terus gitu. And saya nyari-nyari di ruangan di rumah and found all this batik collection, koleksi kain batik keluarga, dan saya tanya bunda saya, nah boleh nggak nih dipakai di sekolah. Waktu itu memang ada keseganan ya di bagian keluarga, lebih ke ini kan kain batik kan sangat berharga, maksudnya prosesnya lama dan juga kebanyakan tuh lebih dari 30 tahun. Nggak sayang apa dipakai setiap hari gitu. Tapi as time goes dan saya bisa proof ke keluarga, ini loh bisa sebetulnya kain-kain batik ini bisa menjadi aset di dalam upaya kita mempervasi tradisi dan budaya. Kalau misalkan di keep di lemari terus nggak ada yang ngeliat kan, nggak nge-impact apa-apa kan ya. So like dengan saya nge-proof ke keluarga, ini bisa kita gunakan untuk contribute dan untuk ngebantu preservasi budaya kita. They were like okay and nge-support
saya setelah itu. Oke. Ada nggak sih mentor yang feeding kamu selama karir ini atau dalam pembentukan kamu akhirnya memutuskan untuk menjadi seseorang yang terlibat di industri kreatif? I would say my grandpa, kakek saya. Boleh cerita. Jadi kakek saya tuh seniman juga, desainer batik juga. Waktu masa mudanya pernah bekerja dengan Iwan Tirta dan lain-lain sebagai desainer batik nih ya. Jadi memang behind the scenes, jadi tidak tampil. And dari kecil saya selalu setiap kakek datang ke rumah, kakek pasti selalu gambar bareng gitu, dan mulai mengasah skill gambar itu dari situ, dari kakek. Kakek juga selalu ngomong panjang lebar, cerita panjang lebar tentang sejarah keluarga. Ini lo di Solo nih waktu 1940 seperti ini, waktu ini tuh seperti ini, dan dimana biasanya people my age pasti bosen. Saya yang memang interested in sejarah dan politik sejak middle school selalu ngedengerin, selalu oke. And I guess sejarah itu tidak hanya sesuatu yang saya dengarkan hanya for the sake, itu just for sejarah aja, tapi juga membuka window, membuka jendela ke perspektif budaya keluarga ini. Karena cara orang menceritakan sejarah tuh beda-beda kan ya, setiap orang pasti ada perspektif dan ada rasanya tersendiri di setiap orang. Dan dari kakek saya ini, saya bisa merasakan kebanggaannya dengan budaya Solo, dan juga bisa dibilang bahasa gaulnya ke galauannya dengan betapa dunia ini berubah banget hanya dalam beberapa puluh tahun ya. Waktu tahun 1945 itu kan masih semuanya masih pakai kebaya, masih pakai, sampai 1960 65 masih pakai kebaya semua, masih pakai sanggul dan lain-lain. Dan tiba-tiba terutama buat generasi kakek saya yang ngealami transisi drastis itu, saya melihat ada missing connection, ada missing link di budaya kita. Menurut saya itu ada missing link di 1960 itu tuh, ada sesuatu yang stop di situ, dan budaya kita walaupun masih tetap dipreservasi ya, maksudnya kain seni batik, seni tenun masih dipreservasi di industri fashion, tapi menurut saya ada disconnect identitas dan value budaya itu setelah 60-an. Gitu. Apa yang menjadi idealisme kamu dalam berkarya setelah kamu dengar kakek, kamu tahu ada missing link, kamu sekarang berkiprah dan sedang memulai dan merintis ya? Itu kan pasti ada ambisi ya, yang jadi your flame. Yang meng-push saya terus selama ini itu sepupu saya panggil Jeng Rani, yang memang masih tinggal di Keraton Solo. Beliau selalu selalu mengingatkan saya untuk setiap ada acara atau project untuk karya saya, selalu diingatkan doa, minta restu leluhur. Oh gitu. Jadi beliau yang push saya untuk mempush dan selalu nge-remind saya, you're not doing this for yourself, you're not doing this for
for your career, tapi juga you're doing this, remember where you came from, jangan lupa dari mana saya datang. Dan itu menjadi sebuah kekuatan justru ya, Mas ya, benar, buat kamu ya. Benar. Jadi energi nggak cuma jadi api tapi jadi energi terus menerus karena ada si Jeng Rani ya, yang jadi pengingat kamu terus menerus kan ya. Mungkin beberapa orang seumuran saya bisa melihat itu sebagai pressure ya. Tentu. Tapi menurut saya itu sesuatu yang memberi saya tujuan di hidup ini. I think everyone needs purpose, right? Agree. And menurut saya I'm so grateful, sangat beruntung banget bisa dikasih purpose itu di usia yang sangat muda. Iya. Kayak ada nggak sih kayak saat-saat dimana kamu berpikir ingin lebih eksploratif, tetapi tiba-tiba mau keluar dari pakem? Karena kalau kita bicara soal art kan nggak ada limitnya, nggak ada boundariesnya. Yes, I think that's how cara saya berkarya. Saya melihat pakem budaya, pakem tradisi bukan sebagai limit, tapi sebagai guidance, sebagai kalau misalkan example simpelnya, kalau misalkan saya mau menggambar tangan, pasti ada tutorial cara menggambar tangan kan. Menurut saya pakem itu tuh tutorialnya itu. Jadi ini identitas budaya Solo. Bagaimana caranya saya mau menginovasikannya, bisa saya lakukan, tapi jangan lepas dari identitas itu. Dan menurut saya that sesuatu yang bisa dibilang melimit itu malah menjadi insentif atau push untuk saya untuk lebih think outside of the box. Challenge, betul. Jadi menurut saya tidak akan keluar dari pakem-pakem budaya, karena sampai saat ini saya berhutang budi kepada pakem-pakem budaya. Bagus sekali kata-katanya, berhutang budi. Makasih. Kesadaran kamu ya Mas sangat tinggi ya. Tinggi banget, melebihi dari anak-anak di usia kamu gitu. Terus kayak apa yang kamu lihat dari anak-anak zilenials pada umumnya yang sangat barat. Semuanya barat, semua kiblatnya barat, Asia, Korea, barat. Pokoknya luar aja gitu. I think there's no mistake in doing that ya. Tidak ada kesalahan untuk berkiblat ke budaya barat, ke budaya Korea. Saya sendiri I'm a big fan of K-pop juga. Dan beberapa influence K-pop juga ada di karya-karya saya. Tapi pepatah dari Eyang Buyut saya, Purwocaroko, beliau bilang janganlah mabuk budaya kuno, tetapi juga jangan mabuk budaya barat. Pelajarilah kedua-duanya dan ambil yang baik agar selamat di hari yang kelak. Wow, that's pepatah yang bagus banget. Itu saying dan value yang saya usahakan untuk terapkan di karya saya. Kalau misalnya ada temen dekat kamu yang betul-betul bisa dibilang pakai batik, apalagi sogan, kuno banget deh. Apa yang terlintas di benak kamu? Kalau ada yang bilang seperti itu ke saya, your circles, my circle, I think I wouldn't be offended ya, karena menurut saya ya memang identitas
budaya yang ada di daerah saya, yang saya grow up, ya memang batik Sogan, batik gitu. Dan it's something that I should be proud of, karena untuk mempunyai identitas, untuk mempunyai kedekatan kepada identitas budaya itu sesuatu yang sangat, it's a burden, yes, karena it's a pressure, yes, karena proses learningnya itu tidak akan pernah stop sampai akhir hidup saya. Pasti selalu belajar, tapi at the same time itu juga sebuah blessing karena dunia sekarang tuh sangat homogenous, sangat sama semua. Dan I think persepsi orang mau bagaimana ke budaya saya itu ya haknya mereka. Yang penting saya mempunyai kedekatan ke budaya saya dan selalu tetap belajar dan memberikan upaya untuk melestarikan dan menginovasikannya. Apa cara-cara terbaik yang dapat kamu sampaikan untuk membuat anak-anak di usiamu untuk tidak punya pemikiran yang narrow minded? Karena saya ngeliat kamu sangat open minded dan kamu tidak punya ambisi untuk memengaruhi orang yang against or disagree with you about this culture untuk mengikuti apa yang kamu inginkan. I think cara-caranya itu lebih ke I'm the type of person, saya orang yang sangat go with the flow ya orangnya. Jadi memang tidak pernah merasa mempunyai need untuk me-impose atau menerapkan kepercayaan saya kepada orang lain. Karena menurut saya the best way untuk nge-influence, untuk menyebarkan influence budaya, atau kalau misalkan kita ingin do something that impacts other people life, itu menerapkan ke diri sendiri dulu. I think people will follow you if you terapkan ke diri sendiri terlebih dahulu. Jadi setiap hari kamu berpenampilan seperti ini? Benar, setiap hari saya selalu pakai kain batik. Setiap keluar rumah itu juga pergi kemanapun, keluar pintu rumah itu harus pakai kain batik. Sejak kapan itu? Sejak kamu memilih menjadi seorang desainer? Benar, sejak 2 tahun yang lalu. Jalan-jalan ke mall. Kalau traveling juga. Keluar negeri juga. Udah lama nggak keluar negeri sih. Tapi keluar kota ya. Pasti kain selalu kan. Apa yang kamu lihat terhadap pandangan orang-orang masyarakat pada umumnya kan berbeda-beda ya. Kadang-kadang tatapan matanya berbeda. Apa rasanya juga gitu? Balik lagi sebagai anak art and design zaman dulu waktu SMA, pasti kan kalau nampil beda, it's a compliment, right? Yeah. You get the energy. Yes, I get the energy. I think I'm someone yang jarang express myself in terms of words. Jadi saya lebih comfortable in expressing myself in terms of art, in terms of fashion. Sesuatu yang subtle, sesuatu yang bisa diinterpretasi oleh orang. Jadi pandangan-pandangan lirikan-lirikan itu it's a sign that okay, yeah, I did it, I've done it. Gitu. Oke. Kamu makan di warung juga gak sih? Iya, makan di warteg. Iya, dengan baju seperti ini juga. Dengan pakaian batik juga. Oke. Terus apa yang bisa kamu sampaikan kepada orang-orang untuk mencintai budayanya masing-masing, kulturnya masing-masing? It's a process ya. Itu proses yang memang dalam satu sisi memang butuh waktu dan akan datang pada waktunya.
tetapi di sisi lain harus ada that push, that kemauan untuk belajar. I think my advice is budaya tradisi kita tuh bukan sesuatu yang bertentangan dengan modernitas, tetapi itu adalah sesuatu it's our own version of modernity gitu. Kita mempunyai hak sebagai negara dan masyarakat yang berdaulat untuk mempunyai identitas sendiri, identitas yang beda dari negara-negara lain. Dan menurut saya daripada mempunyai modernitas yang dibuat dan dirancang oleh negara di jauh benua lain yang nggak peduli dengan kita, mending kita bangun modernitas versi kita sendiri yang tumbuh dari budaya tradisi nenek moyang kita. Apakah dua orang icon K-pop yang menggunakan baju kamu adalah sebuah pencapaian menurut kamu untuk menyuarakan itu tidak hanya di negara ini tapi juga ke tempat lain, ke benua lain? Iya, menurut saya sebuah stepping stone ya. Menurut saya itu bukan sebuah mark of success atau sebuah achievement, tapi sebuah stepping stone, sebuah new chapter di mana saya bisa membuktikan tidak hanya untuk orang lain tapi kepada saya sendiri bahwa budaya itu tidak harus tumbuh dengan sendirinya. Kolaborasi antar budaya itu sangat penting menurut saya. Jadi mungkin sekarang kita melihat budaya Barat sebagai bertentangan dengan budaya tradisional, atau budaya tradisional bertentangan dengan budaya Korea, budaya K-pop. Menurut saya mereka tidak harus necessarily bertentangan, tetapi bisa berkolaborasi dan bergandengan tangan untuk membuat dan me-improve budaya-budaya masing-masing. Kalau kain sogan, batik sogan, itu kan klasik. Benar. Nggak bisa dong ditabrak atasnya atau bawahnya dengan yang modern. Atau bisa. Boleh. Bebas. Karena warna sogan itu warna kan ya? Iya. Warna coklat. Iya. Dan yang klasiknya itu sebenarnya motifnya, desain patternnya. Kita bisa membuat motif baru, tapi dengan warna sogan. Jadi identitas Solo masih ada di situ, tapi motifnya kontemporer, futuristik, dengan identitas Solo yaitu di warna sogan coklatnya masih tetap ada di batik itu. Kalau misalnya orang pakai kain sogan, atasnya harusnya boleh nggak pakai baju casual? Boleh. Bukankah itu menabrak pakem? Tidak, karena pakem budaya itu tidak dibusan. Jadi maksud saya misalkan untuk memakai beskap, busana Jawa untuk pria. Iya. Itu harus pakai belangkon, benar. Tidak bisa pakai beskap, kain sogan nggak pakai belangkon, itu melanggar pakem. Tapi untuk memakai kain batik sogan dan atasan apa saja, itu sesuatu yang dilakukan di keraton juga. Oh iya. Banyak juga yang gitu ya. Banyak juga yang kayak gitu. Benar. Jadi boleh sebenarnya. Boleh. Oke. Mas, saya punya 3 pertanyaan untuk kamu. Siapakah role modelmu? My role model itu Eyang Ageng, Sinuhun Pakubuwono ke-10, salah satu raja Kasunanan Surakarta yang sangat impactful ya. Beliau salah satu fashion icon pada zamannya, di mana Raja Thailand dan Raja Kaisar Austria datang ke Kasunanan Surakarta, Keraton Solo, untuk berjamu, dan menurut saya itu
it's a proof atau bukti bahwa Solo pernah jadi pusat budaya. Role model saya Sinuhun Pakubuwono ke-10, bukan hanya dalam aspek influence budaya beliau, tapi juga rasa tanggung jawab beliau kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Beliau selalu mensponsori infrastruktur, mensponsori fasilitas untuk semua masyarakatnya, regardless of ethnicity, regardless of racial background. Dan jalan hidup beliau memang saya terapkan, saya adopsi, saya usahakan untuk terapkan di hidup saya. Dan fashionnya juga, dan juga valuesnya. Jadi artwork di my fashion design itu memang foundationnya, inspirasinya pas kebanyakan memang dari beliau, dari busana beliau. 3 komponen utama dalam komunikasi menurut kamu? 3 komponen dalam komunikasi. I think komunikasi as in seperti daily life, not necessarily in the public, tapi berkomunikasi sehari-hari. Apa sih 3 komponen utama menurut kamu? Understanding itu menurut saya sangat penting ya, understanding, and open-mindedness, membuka wawasan kita, membuka membuka ourselves to new opinions, new perspectives, new voices. Menurut saya itu sangat penting, and itu juga diterapkan, saya usahakan terapkan ke cara saya berkarya, karena memang banyak momen-momen saya stagnan dan sangat kekeh, maunya gini-gini aja, tapi ada voices, opinion orang lain yang bisa gini sebenarnya, dan saya coba, oh ya benar, bisa gitu. Jadi it's something that I learned the hard way juga, bahwa open-mindedness tuh sangat penting di communication. And the third one is, I think, respect. Yes. Baik, terakhir, kata-kata yang merubah hidupmu. Merubah hidup. Atau perspektifmu. I think kata-kata yang sangat menginfluence my life ya, bisa dibilang. Itu dari sepupu saya, Jeng Rani. Beliau yang selalu bilang, jangan lupa caos bekti. Kita mempunyai cara masing-masing dalam caos bekti. Caos bekti itu adalah pengabdian kepada raja di budaya Kesunanan Surakarta. Jeng Rani bilang cara caos bekti setiap orang tuh beda-beda. Jadi that makes me feel like, sometimes I feel like saya berkecemplung di fashion tuh sesuatu yang is this good enough gitu ya, karena memang aspek fashion sendiri tuh agak tidak terlalu dekat di mata orang kepada budaya ya, daripada misalkan traditional dance. Kalau misalkan traditional dance pasti di mata publik kan, oh ya budaya gitu. Kalau fashion tuh lebih ada that barrier dengan budaya. Dan waktu Jeng Rani bilang cara caos bekti kita tuh beda-beda masing-masing, yang penting selalu kontribusi, itu makes me feel like okay, I have a purpose ya, and I'm heading in the right path ya.